warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar bersama walaupun secara daring, walaupun secara pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita selalu diridhoi oleh Allah, diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah sehingga membawa manfaat barokah fi dunia dan akhirat. Amin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin yang belum kenal, nama saya adalah Iwan Dwi Setiawan, alamat Desa Karangsono, Kecamatan Lojaret. Pada hari ini kita akan membahas dengan tema Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman atau petunjuk bagi umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yakni nanti siswa dapat menyebutkan fungsi hadis, dapat menganalisis fungsi Al-Quran, dapat menyimpulkan kedudukan al-hadis, dapat mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat manusia. Jadi kalau manusia itu tidak punya pedoman, ya akan seperti zaman jahiliyah dulu. Tidak ada petunjuk yang benar dan yang salah. Yang kedua adalah menjadi penawar dan rahmat. Seperti tadi nama lain Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran juga bisa sebagai penawar. Yang ketiga adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan. Yang dulu ketika belum ada Islam, ketika belum datangnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab Al-Quran, masyarakat dalam kegelapan. Yang ada hanyalah hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa itulah yang menang. Dengan adanya Al-Quran, tahu bahwa itu salah, itu benar. Memberi kabar gembira. Nanti yang beriman pada Allah akan masuk dalam surganya Allah. Itu fungsi Al-Quran yang dapat membawa kabar gembira. Selanjutnya yakni isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu membahas tentang akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Akidah, keyakinan, kepercayaan beriman pada Allah. Ibadah, tentang cara ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tentang muamalah, hubungan kemanusiaan, contoh jual beli, contoh kerjasama, contoh lagi dalam kepemerintahan, itu ada dibahas dalam Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang keempat yakni tentang hukum. Gimana hukumnya orang yang zina, gimana hukumnya orang yang mencuri, itu dibahas dalam Al-Quran. Isi Al-Quran lagi adalah tentang akhlak, perilaku. Perilaku yang benar itu gimana? Antara anak dengan orang tua, antara anak dengan guru. Hablum minallah, hablum minan nas.
itu dibahas dalam Al-Quran juga. Selanjutnya isi kandungan Al-Quran yang keenam yakni sejarah umat yang terdahulu. Umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman gimana? Tenggelam dalam banjir besar. Umatnya Nabi Lut yang melakukan sodomi, yang kaumnya akan sodom itu, homoseks dan sebagainya, itu dimusnahkan, diazab oleh Allah. Selanjutnya kita membahas keistimewaan Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Nuh, tongkat bisa membelah lautan, tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ularnya, tukang sihirnya Raja Firaun. Itu hanya ketika zamannya Nabi Musa dan seketika itu aja. Tapi kalau Al-Quran itu sampai hari kiamat itu tetap ada. Al-Quran tetap ada. Mukjizat Nabi Nuh membuat perahu besar, ya ketika itu saja. Tapi setelah itu ya sudah tidak langgeng. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran menjadi pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang belum ada, yang belum dibahas dalam kitab sebelumnya, Al-Quran sudah lengkap. Bahkan Al-Quran itu isinya juga ada tentang ilmu pengetahuan. Jauh sebelum ada penelitian proses terciptanya manusia dalam kandungan seorang ibu, sebelum ada penelitian tentang itu, Al-Quran sudah menyebutkan 40 hari mani itu jadi darah, 40 hari lagi jadi daging, 40 hari jadi tulang. Sebelum ada penelitian tentang itu, Al-Quran sudah menyebutkannya. Al-Quran merupakan kitab mulia dan terhindar dari kepalsuan. Ya, Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Kalau ada yang berpunya, pasti ya ketahuan. Yang menjaganya saja loh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena apa? Banyak sekali yang hafidh yang menghafal Al-Quran. Kalau ada yang menambah satu huruf atau merubah harokatnya, pasti ketahuan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah dan tidak sukar. Kita harus bangga dengan Al-Quran yang susunan bahasanya, grammarnya itu sangat istimewa. Karena itu, dan itu ditantang dalam Al-Quran sebuah ayat, kumpulkan ahli bahasa dunia ini untuk menandingi Al-Quran. Tidak bisa. Bahkan pernah itu ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy sendiri ketika ada yang mau menandinginya. Nah, itu Al-Quran sekarang hadis. Hadis itu secara bahasa artinya baru. Secara istilah adalah segala hal yang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, itu namanya hadis. Hadis, unsur-unsur hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya, ini contohnya. Yang namanya sanad itu ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini namanya sanad. Nah, kalau matan isinya kullu ummati yadkhulunal jannah atau ani dakhalal jannah.
ila man aba. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba. Qala sallallahu alaihi wasallam, man wa man asani faqad aba. Ini namanya matan. Nah, yang namanya rawi ya ini riwahul Bukhari. Hadis-hadis yang populer itu ya riwayatnya Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan sebagainya. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran kita diperintah untuk bertakwa pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu dikuatkan, dikukuhkan dengan sebuah hadis ittaqillaha haitsuma kunta dan seterusnya. Itu namanya mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua adalah merinci Al-Quran yang masih mujmal. Mujmal itu umum, global. Contohnya dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk sholat. Fa'aqimus sholat, dirikanlah sholat. Laksanakanlah sholat, jalankanlah sholat. Itu belum dirinci gimana tata caranya. Maka ada sebuah hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Gimana caranya ruku, gimana caranya iktidal, sujud dan sebagainya, gimana bacaannya. Itu menjelaskan Al-Quran yang masih mujmal. Dijelaskan dengan hadis. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Contohnya hukum memakan hewan yang buas yang bertaring. Itu dalam Al-Quran belum ada. Kemudian ditetapkan dalam sebuah hadis, aklu kulli dzinabin minasibai haramun. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Selanjutnya yaitu membatasi keumuman Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau dalam Al-Quran itu penjelasannya masih umum, akan dibatasi dalam sebuah hadis. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Di situ diterangkan kalau sudah disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada sebuah hadis menerangkan bahwasanya boleh tidak sholat Jumat itu pada 4 orang. 1 hamba sahaya, 2 wanita, anak-anak dan orang sakit. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin illa arba'atan abdun malukun amwi imra'atun aw sobiyun aw maridun. Itu ada batas-batasannya. Yang dimaksud seperti itu. Membatasi keumuman Al-Quran. Nah, itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sekarang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. 1, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir. Kita harus yakin. Kalau ada orang yang mengaku nabi dan membawa kitab suci, kita harus wajib menolaknya. Kitab Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir.
Yang kedua, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi dasar hukum Islam itu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Fungsi Al-Quran yang selanjutnya itu sumber hukum pertama dan utama itu Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Jadi rujukan untuk sebuah hukum atau tata cara melaksanakan syariat itu hadis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke sekalian adalah mengerjakan UKBM yang telah kalian terima. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa membawa manfaat barokah. Dari saya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.